Halo, selamat malam. Eh, Kenalkan saya owner dari Yogi Rabbit Kuningan. Saya di sini hanya mencoba berbagi pengalaman mengenai masalah kesehatan kelinci, terutama akhir-akhir ini, beberapa hari ini intensitas hujan yang cukup tinggi, cuaca yang dingin menyebabkan ada banyaknya atau meningkatnya tingkat kematian kelinci di kandang-kandang peternak. Nah, terutama peternak-peternak yang sering main ke tempat saya, banyak yang bertanya kenapa kok di sini kelincinya aman gitu, jarang yang mati, sedangkan di tempat saya kok banyak yang mati gitu. Kalau di saya di sini langkah pertama yang saya lakukan adalah lebih ke pencegahan sebenarnya. Karena di bulan antara bulan Desember, Januari, Februari itu dari tahun ke tahun memang untuk kelinci agak rawan. Di situ di antara rentang bulan itu ada banyak kematian di masing-masing peternak. Tingkat kematiannya cukup tinggi untuk bulan-bulan sekarang karena curah hujan yang tinggi, cuaca yang berubah-ubah dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang saya perlukan? Di sini saya cuman pakai vitamin B kompleks injeksi. Fungsinya apa vitamin ini? Vitamin ini fungsinya salah satunya adalah untuk penambah nafsu makan dan juga untuk daya tahan tubuh si kelinci itu sendiri. Makanya kenapa saya sarankan di sini lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Jadi bagaimana supaya kelinci kita sehat, tidak mudah terserang penyakit. Nah, pencegahannya untuk di kandang saya pribadi pakainya ini injeksi. Nah, untuk kelinci yang anakan ini sekitar umur 2 bulan ya. Kalau saya pakainya dosisnya hanya 0,2 mili. Mungkin kawan-kawan ada yang pakai dosis yang lebih tinggi mungkin. Tapi kalau saya patokannya untuk yang anakan hanya di 0,2 mili. Kurang lebih segini. 0,2 mili. Cara penyuntikannya untuk vitamin B kompleks kita suntik di bagian otot atau daging sesuai dengan petunjuk di obatnya. B kompleks itu cara penyuntikannya intravaskuler, jadi dia penyuntikannya harus tembus otot atau daging. Nah, kalau saya pilih di bagian ini, di sini bagian dagingnya agak tebal, jadi cukup banyak, jadi kalau bagi saya lebih mudah. Mungkin ada beberapa peternak yang menyuntikannya di bagian lain, misalkan di bagian paha atau di bagian bawah. Tapi kalau saya lebih pilih di sini, maksudnya supaya lebih mudah aja. Yang penting kena dagingnya kalau saya. Dan pasti ada reaksi seperti tadi karena si kelinci biasanya agak sedikit kesakitan untuk penyuntikan B kompleks. Nah, langkah kedua, berikan vitamin lain untuk pencegahan yang dioral. Vitaminnya yang dioral, kalau saya sebenarnya nggak pakai vitamin yang khusus buat kelinci. Mungkin kawan-kawan juga bisa pakai vitamin yang khusus buat kelinci. Tapi kalau saya lebih ke madu. Saya lebih senang pakai vitamin yang herbal. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai efek samping, berbeda dengan vitamin yang mengandung kimia. Kalau saya lebih pilih pakai madu ini yang rasa jahe merah mint. Kenapa saya pilih jahe merah mint? Karena di sini untuk yang jahe merah mint dia bisa meredakan gejala masuk angin ataupun membantu meredakan gejala kembung. Jadi dia juga bisa mencegah datangnya penyakit kembung pada kelinci. Karena sebagian besar peternak banyak yang mengeluh dan bahkan mungkin menyerah gitu untuk menangani masalah penyakit kembung. Karena penyakit kembung itu bisa dalam hitungan jam dia si kelinci bisa mati kalau misalkan tidak cepat ditangani. Apalagi kembungan yang sudah parah. Bagi saya sih lebih baik mencegah aja, karena kalau misalkan mengobati memang lebih repot. Takarannya untuk satu kelinci kecil saya paling hanya dikasih 1-2 mili per hari
untuk pencegahan. Kondisinya nggak mau nih, belum biasa dia. Belum terbiasa karena saya mulai kasihnya memang di umur 2 bulan. Bentar. Kalau misalkan dia sudah terbiasa, dia nanti kita tidak usah paksa lagi, nanti juga dia mau sendiri. Kalau misalkan soalnya madu punya rasa yang manis, jadi menarik sih buat kelinci. Mungkin itu saja tips dari saya untuk pencegahan penyakit kelinci di musim hujan, bagaimana mengurangi angka kematian dan mengurangi intensitas datangnya penyakit di musim penghujan. Karena musim penghujan ini sebenarnya tantangan buat semua peternak kelinci, karena dia tingkat kematian kelinci pada musim hujan biasanya agak tinggi. Ya, itu aja sih tips dari saya, semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.